Jumpa lagi dengan Bapak di sini, Bapak Budi Haryanto. Inilah teknologi informasi dan komunikasi hari ini. Halo, selamat pagi para siswa-siswi SD Pelita Betel. Apa kabar hari ini? Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Budi Haryanto di pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Semoga hari ini kalian tetap bersemangat dan bisa mengikuti pelajaran seperti hari-hari yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang akan menambah pengetahuan kalian di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Apakah itu? Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Pembangkit listrik tenaga termal atau uap membantu memenuhi hampir setengah dari permintaan listrik dunia. Pembangkit listrik ini menggunakan air sebagai fluida kerjanya. Saat ini, pembangkit listrik tenaga uap mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi yang mematuhi standar lingkungan yang ketat. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara bisa mencapainya secara terperinci. Kita bisa menghasilkan listrik dengan memutar poros generator ini. Generator menghasilkan gerakan dari turbin uap, bagian terpenting dari pembangkit listrik. Untuk memutar turbin uap ini, Anda harus memberikan uap bertekanan dan bersuhu tinggi pada inlet turbin. Ketika turbin menyerap energi dari fluida berenergi tinggi, tekanan dan suhunya turun menuju outlet. Anda bisa mengamati lebih dekat bilah rotor turbin uapnya yang berbentuk unik. Pembangkit listrik berkapasitas tinggi sering menggunakan berbagai tahap turbin uap, seperti turbin tekanan tinggi, turbin tekanan menengah, dan turbin tekanan rendah. Jadi, sekarang kita sudah memenuhi tujuan kita. Kita sudah menghasilkan listrik dari generator. Jika kita bisa mengembalikan uap bertekanan rendah dan bersuhu rendah ke kondisi semula yang memiliki tekanan dan temperatur yang jauh lebih tinggi, kita dapat mengulangi prosesnya. Langkah pertama adalah menaikkan tekanan. Anda bisa melakukannya dengan menggunakan kompresor. Tetapi mengompresi uap adalah proses yang memerlukan energi terus-menerus, dan pembangkit listrik semacam itu tidak akan efisien sama sekali. Cara mudah yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah uap menjadi cairan dan meningkatkan tekanannya. Proses ini akan memerlukan kondensor penukar panas yang berada di bawah turbin tekanan rendah. Aliran air dingin mengalir melalui tabung dalam kondensor. Uap menampik panas ke aliran cairan ini dan menjadi terkondensasi. Kini kita bisa memakai pompa untuk meningkatkan tekanan feed air ini. Biasanya digunakan pompa sentrifugal multistage dalam proses ini. Dengan begitu, tekanan akan kembali ke kondisi semula. Tugas selanjutnya adalah mengembalikan suhu ke nilai aslinya. Untuk tujuan ini, panas ditambahkan ke pintu keluar pompa dengan bantuan boiler atau ketel uap. Pembangkit listrik berkapasitas tinggi umumnya menggunakan jenis boiler yang disebut boiler tabung air. Batu bara bubuk kemudian dibakar di dalam boiler. Air yang masuk awalnya melewati sesi economizer. Di sini air akan menangkap energi dari gas buang. Air mengalir melalui daun kamar dan kemudian melalui dinding air yang mengubahnya menjadi uap. Uap murni dipisahkan di drum uap.
Sekarang fluida yang bekerja kembali ke keadaan semula, tekanan tinggi dan suhu tinggi. Uap ini dapat dimasukkan kembali ke dalam turbin uap. Dan siklus dapat diulang terus-menerus untuk produksi daya berkelanjutan. Tetapi pembangkit listrik yang bekerja dengan siklus Rankine dasar ini akan memiliki efisiensi yang sangat rendah dan kapasitas yang rendah. Kita dapat secara signifikan meningkatkan kinerja pembangkit listrik dengan bantuan beberapa teknik sederhana. Dalam kasus superheating atau gas panas lanjut, bahkan setelah cairan diubah menjadi uap, lebih banyak panas ditambahkan. Maka dari itu, uap menjadi sangat panas. Semakin tinggi suhu uap, semakin efisien siklusnya. Hal ini sesuai dengan teorema Carnot tentang efisiensi termal semaksimal mungkin. Tetapi bahan turbin uap tidak akan tahan terhadap suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Jadi, superheating terbatas pada ambang batas tersebut. Suhu uap berkurang saat mengalir di sepanjang barisan bilah, sehingga cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik adalah dengan menambahkan lebih banyak panas setelah tahap turbin pertama. Penambahan ini dikenal sebagai pemanasan ulang, dan proses ini akan meningkatkan suhu uap lagi yang mengarah ke output daya tinggi dan efisiensi yang lebih besar. Sisi tekanan rendah dari pembangkit listrik cenderung menyedot udara atmosfer, bahkan dengan pengaturan penyegelan yang canggih. Gas terlarut dalam feed water atau air umpan akan merusak bahan boiler seiring waktu. Untuk menghilangkan gas terlarut ini, maka digunakan pemanas air umpan terbuka. Uap panas dari turbin dicampur ke dalam air umpan. Gelembung uap yang dihasilkan akan menyerap gas terlarut. Pencampuran juga memanaskan air umpan yang membantu meningkatkan efisiensi pembangkit listrik ke tingkat yang lebih besar. Semua teknik ini membuat pembangkit listrik modern bekerja dengan efisiensi berkisar 40-45%. Kini, kita akan melihat bagaimana penambahan panas dan penolakan panas dieksekusi di pembangkit listrik yang sebenarnya. Cairan dingin dialirkan ke kondensor dengan bantuan menara pendingin. Air yang dipanaskan dari outlet kondensor disemprotkan di menara pendingin yang kemudian menginduksi aliran udara alami dan air yang disemprotkan menghilangkan panas. Inilah bagaimana cairan yang lebih dingin selalu tersedia pada inlet kondensor. Di sisi head tambahan, batu bara yang terbakar menghasilkan banyak polutan. Kita tidak bisa langsung melepaskan polutan ini ke atmosfer. Jadi sebelum mentransfernya keluar, gas buang ini dibersihkan dalam presipitator elektrostatik. ESP menggunakan pelat dengan listrik statis bertegangan tinggi untuk menyerap partikel polutan. Semoga video kami memberikan wawasan baru tentang cara kerja internal pembangkit listrik tenaga uap. Terima kasih sudah menonton videonya. Nah, setelah menyaksikan tayangan tersebut, Bapak yakin bahwa pengetahuan kalian mengenai teknologi informasi dan komunikasi di bidang tersebut akan semakin bertambah, sehingga kalian bisa menjelaskan baik kepada orang tua, teman, adik maupun kakak kalian mengenai kemajuan teknologi atau asal mula dari teknologi informasi dan komunikasi yang barusan kalian saksikan. Nah, tetap bersemangat ya. Seperti biasa, Bapak sudah menaruh tugas di classroom. Kerjakan untuk hari ini. Sebisa mungkin dikerjakan hari ini. Jangan dikerjakan besok atau ketika menunggu Bapak suruh-suruh. Baiklah, tetap bersemangat. Kita ketemu lagi di pelajaran TIK minggu depan. Sampai jumpa.